nek kowe meh pinter kaya ngopo IP-mu 3,6 nek kowe ra gelem bali ning gereja kowe kebangetan. Sing nyekolahke kowe kuwi mbah-mbah ning desa sik pisung-sunge mak krincing. Malam dapat ungkapan itu, malamnya saya tidak bisa tidur. Saya menggumuli kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap keluarga besar GKJ Nusuan Surakarta. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di kurang lebih 2,5 bulan ini kita sudah bersama-sama dengan para bakal calon pendeta GKJ Nusuan Surakarta tercinta ini. Tepatnya seperti kita ketahui bersama ya bahwa tanggal 1 Maret ya kita mulai menerima kehadiran dari beliau-beliau bakal calon pendeta GKJ Nusuan Surakarta, dan saat ini sudah bersama dengan saya Mas Yuda. Betul? Betul. Betul. Oke. Oke, shalom Mas Yuda. Shalom Mbak Dinda. Menurut informasi yang saya dapat, Mas Yuda adalah Mas Yuda Adi Putra, betul ya? Iya, betul. Biasa dipanggil Mas Yuda. Ya. Saya kelihatan keren banget ya, hafal, padahal nyontek juga sih. Ya, lahir di Sleman 24 November. Tahunnya disensor. Betul ya? Oh, kita tim November sama ya? Iya, November, Sagittarius. Iya, saya tidak terlalu mengingat bintang-bintang gitu ya. Oke. Asal gerejanya GKJ Rewulu, mana itu Mas GKJ Rewulu? GKJ Rewulu. Rewulu itu kompleks dari 3 kecamatan. Ada Gudean, Gamping, sama Sedayu. Itu di Sleman. Oh, di Sleman. Ya. Jadi GKJ Rewulu ini juga di Sleman. Gitu ya. Jadi asli Sleman, Bergereja tinggal di di Sleman dan bergereja di GKJ Rewulu di yang Sleman. juga Sleman. Oke. Nah, sebenarnya hari ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja Mas Yuda, untuk mengenal lebih dekat gitu Mas Yuda, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Nusuan rindu untuk mengenal lebih dekat bakal calon pendeta GKJ Nusuan. Jadi selama beberapa waktu ke depan saya, Dinda, akan mewakili Bapak Ibu Saudara untuk ngobrol dengan Mas Yuda, dan saya berharap supaya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Yuda adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili keingintahuan Bapak Ibu Saudara kepada salah satu bakal calon pendeta GKJ Nusuan, Mas Yuda ini gitu ya. Ya tentu saja mungkin saya nggak bisa menampung semua pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Saudara begitu ya, tapi saya berharap apa yang jadi obrolan kita hari ini, apa yang akan saya tanyakan itu cukup mewakili apa yang ingin Bapak Ibu ketahui dari kehidupan seorang Mas Yuda. Oke, saya akan mulai dengan satu pertanyaan Mas Yuda. Kalau diberi kesempatan untuk menggambarkan diri Mas Yuda, seperti apa Mas Yuda menggambarkan diri Mas Yuda, dalam artian apa sih kelebihan dari seorang Mas Yuda, apa sih kelemahan yang dimiliki, karena tentu saja seorang manusia itu nggak luput dari kesalahan, kelemahan gitu ya. Apa sih kelemahan yang dipunya, dan juga apa sih passion yang Mas Yuda punya? Ya, tentang gambar diri ya Mbak Dinda. Saya selalu tertarik ketika menggambarkan diri saya itu seperti burung dalam sangkar, apa gitu. Jadi saya merasa di dalam ada passion, karena saya melankoli, saya senang dengan menulis terus dunia yang fokusnya adalah dengan isu-isu sosial begitu, tapi itu dalam tulisan, dan banyak yang saya berputar dalam pikiran saya sendiri, dan itu kadang bingung menuangkannya bagaimana, dan itu bisa saya lakukan di tulisan. Itu ketika menggambarkan tentang kelebihan. Nah, ketika berbicara tentang kekurangan, tentu saja saya merasa diri saya itu perasa. Jadi
mungkin terlalu sering berjumpa dengan orang lain, jadi kadang memikirkan diri sendiri itu seolah-olah nantilah. Nah, jadi kayak menimbun diri sendiri dalam perjumpaan orang-orang itu, dan saya keasikan berkelana menulis ini itu, jadi kayak burung dalam sangkar kan bisa melihat kemana-mana, tapi sebenarnya dia punya case dalam dirinya yang dia sendiri tidak bisa keluar dari sana. Itu kalau saya menggambarkan diri saya, Mbak. Suka menulis. Iya, Wah, suka menulis. apa aja ini Mas? Cerita dikit karya-karya yang dituliskan, atau mungkin nulisnya nih, nulis apa nih? Nulis diary, dear diary atau gimana? Nulis buku harian atau nulis apa nih? Mungkin Bapak Ibu Saudara kepo juga gitu ya, Mas Yuda nih katanya suka nulis apa sih gitu? Cerita awalnya adalah sebagaimana penulis pada umumnya pasti punya luka, dan luka itu saya mulai ketika saya lahir dari keluarga yang broken home, terus nanti ketika berproses waktu kuliah pun dengan alasan way reason yang mungkin berbeda dengan teman-teman. Lalu ketika dalam suasana perkuliahan dulu, saya melihat bagaimana orang bisa mudah berbicara dalam sebuah forum, tetapi saya tidak nyaman dengan hal seperti itu. Lalu nuansa tulisan itu pertama kali adalah tentang cerpen, cerita pendek, lalu berkutat pada puisi, baru saya berproses ke cerpen, opini. Nah, itu beberapa ke media, dan itu yang saya hidupi ketika perkuliahan. Jadi saya senang menulis, jadi ikut di NGO juga. Jadi pengalaman perjumpaan dengan realita sosial itu saya olah dalam sebuah tulisan, dan kadang kan sisi perasaan itu kan semakin terolah ketika melihat penderitaan dalam tanda kutip, atau mungkin kesenjangan antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang terjadi dalam realita. Nah, itu yang menjadi why reason saya. Wow, jadi sudah membuat banyak tulisan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya penonton atau Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan mau tahu tulisannya, ada nggak nih Mas platformnya? Maksudnya bisa lihat di mana atau gimana? Ada beberapa, kalau yang sifatnya kayak cerpen, puisi itu ada di Kompasiana, itu sederhananya. Terus kalau mungkin berkaitan dengan jurnal itu juga ada, nanti di Google ketika aja Yuda Adiputra terus apa. Terus saya pakai nama pena di koran, cerpen gitu. Waktu nulis itu nama pena saya perlukuan. Itu dari kata luku. Luku itu yang buat membajak sawah, perlukuan orang yang membaca. Nah, itu nama pena saya. Terus platform-platform buat tulisan, saya juga ikut komunitas namanya Semak Kata. Itu dibawahi dulu naungannya dari Kedaulatan Rakyat. Jadi teman-teman Semak Kata ini nulis cerpen, puisi itu di KR begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Yuda. Jadi mungkin itu bisa menjadi awal dari kita semua mengenal seorang Mas Yuda begitu ya. Nah, ini kan Mas Yuda ini sudah sekitar 2,5 bulan ada di GKJ Nusuan dalam masa orientasi gitu ya. Apa sih gambaran yang Mas Yuda dapatkan tentang GKJ Nusuan selama masa orientasi? Kemudian apa yang dirasakan, kan tadi kan sempat ngomong juga kalau Mas Yuda ini ketemu banyak orang, perasa gitu ya. Apa sih yang dirasakan waktu masa orientasi, potret atau gambaran apa yang didapatkan dari GKJ Nusuan? Kemudian bagaimana masa orientasi ini mempengaruhi, dalam artian mempengaruhi ke dalam diri Mas Yuda dan juga mempengaruhi keluarnya? Ya, kalau satu kata yang mungkin menggambarkan tentang GKJ Nusuan itu menurut saya adalah romantis. Ya, karena ini momen di mana saya berjumpa dengan hal yang di luar diri saya. Jujur, secara pengalaman, secara kepekaan, saya mengolah diri saya hidup di desa, dan ini hidup dalam ritme kota. Saya memberanikan diri membuka apa yang menjadi batas-batas pemahaman saya. Nah, itu kan menjadi pintu masuk, oh ternyata ada cara pandang baru yang saya tidak punya. Ada hal baru yang saya tidak tahu, ternyata ada di sini, dan itu saya refleksikan dalam sebuah aksi bernama Jelajah Desa Milangkori. Itu sebuah seratan yang sebenarnya karya sastra, tapi ketika dihadapkan dengan realita itu menjadi momen untuk belajar dalam sebuah komunitas. Jelajah desa berarti menjelajah apa yang menjadi komunitas itu. Milangkori bahasa sederhananya menghitung pintu, itu kan berarti setiap perjumpaan itu dihayati, dinikmati, diolah, dan menurut saya perjumpaan di GKJ Nusuan itu menjadi momen romantis tadi, karena ada hal yang berbeda, dan hal itu memperkaya diri saya juga terkait
bagaimana memandang realita, memandang persoalan yang mungkin caranya berbeda dengan saya. Begitu, Mbak. Wow, ini memang kalau ngobrol sama penulis tuh beda ya. Menggambarkannya bilangnya GKJ Nusuan itu romantis gitu katanya ya. Siap, romantis. Oke, luar biasa. Nah, Mas, ini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang berandai-andai gitu ya. Jadi saya punya beberapa pertanyaan yang mengajak Mas Yuda untuk berandai-andai gitu. Jadi tentu saja ya jawabannya pengandaian gitu ya. Tapi kerinduan saya dan tentu saja pasti kerinduan Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Nusuan, pengandaian ini terrealisasi begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pengandaian, tetapi jawaban-jawaban Mas Yuda ini ya akan direalisasikan dalam sebuah aksi begitu ya. Seandainya nanti Mas Yuda ini ditahbiskan menjadi pendeta di GKJ Nusuan, apa sih yang akan dilakukan? Jadi potensi apa yang dilihat oleh Mas Yuda? Potensi apa yang dimiliki oleh GKJ Nusuan yang dilihat oleh Mas Yuda? Kemudian atau mungkin bahkan ada potensi yang ini kayaknya nggak banyak orang melihat nih, tapi aku melihat potensi ini menurutku seperti itu. Apa yang akan dilakukan dengan hal itu? Kemudian apa rencana ke depan untuk GKJ Nusuan? Tentu saja kalau kita ngomong GKJ Nusuan itu ada bidang, ada komisi, ada pokja gitu ya, dan juga untuk jemaat GKJ Nusuan. Ya, sebenarnya saya memantangi kata berandai-andai karena itu kan kata yang problematis juga, tapi menarik pertanyaannya. Ketika ditahbiskan, saya sebagai pendeta mungkin kan rentang waktu pelayanan itu kalau tidak salah di GKJ itu sampai 60 tahun. Usia saya sekarang sekitar 25 tahun. Jadi saya membagi rentang waktu itu. Saya membagi dalam 3 fase. Fase pertama itu sekitar 10 tahun. Itu mengenali apa yang ada di Nusuan dalam rangka fenomena gunung es yang tampak di Nusuan itu bawahnya apa saja. Saya butuh waktu 10 tahun karena jujur ketika hanya 2 bulan mungkin masih perjumpaan yang sifatnya casingnya saja, permukaan saja. Tapi ketika 10 tahun paling kalau bahasa Jawa itu sudah hafal aten-atennya, bagaimana sih dengan tipikal seperti ini relasinya, konfliknya, terus bagaimana menjalin komunikasinya pasti kan berbeda. Itu saya butuh waktu sekitar 10 tahun untuk mengenali dan menari bersama dalam bahasa saya. Lalu berkarya sekitar 10 tahun juga, dan inilah fokus yang saya dapatkan dari 10 tahun awal tadi. Kan saya mengenali dengan jemaat juga melihat bersama, jadi saya tidak datang ke suatu tempat lalu menghakimi, ini butuh ini, enggak. Saya mau berkenalan bersama, kita punya kekurangan kelebihan masing-masing, dan ayo kita berjalan bersama dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang ditawarkan bersama. Itu saya kasih waktu 10 tahun juga. Lalu setelahnya saya akan menjadi Bisma. Bisma dalam tokoh pewayangan, dia begawan, pendeta, tapi dia menyingkir dari pusat relasi kuasa, terus kepentingan-kepentingan, karena dia sudah mempersiapkan untuk generasi selanjutnya. Jadi ada nuansa kesadaran diri, menghindari kalau yang tidak salah namanya post-power syndrome. Itu kan penyakit pendeta GKJ menurut saya seperti itu, karena dia kan bukan berkuasa juga, melayani selama 35 tahun dan tahu betul bagaimana realitas sebuah gereja. Dia bisa menjadi dalangnya terkait apa yang terjadi dalam sebuah gereja. Itu secara tataran ideal waktu, tapi ketika berandai-andai juga ya, itu saya memberikan idealisme seperti itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Yuda, ini kayaknya orangnya penuh dengan perencanaan gitu ya. 10 tahun, oke, luar biasa sekali. Mas, ini masih dalam rangka pertanyaan yang berandai-andai itu tadi ya. Seandainya ditahbiskan menjadi pendeta GKJ Nusuan dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tentu saja manusia hidup di dunia ini penuh dengan ekspektasi. Setidaknya ada 1-2 ekspektasi yang dimiliki mungkin oleh Mas Yuda yang mungkin orang lain tidak tahu, yang tahu cuma Mas Yuda sendiri. Dan ketika ditahbiskan menjadi pendeta, ternyata
kenyataan yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, ini misalnya aja, misalnya kita berbicara tentang realita, misalnya penghasilannya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Kondisi yang terjadi di lapangan tidak seperti yang dipikirkan, karena tadi Mas Yuda juga sempat katakan fenomena gunung es. Di luarnya segini, ternyata di dalamnya seperti ini gitu ya, mungkin berbeda. Kemudian juga mungkin orang-orang yang ditemui, karena kalau kita berbicara tentang menjadi pendeta dari GKJ Nusuan, ada banyak sekali fenomena, ada banyak sekali hal yang tentu saja akan ditemukan. Nah, apa yang akan dilakukan atau bagaimana caranya Mas Yuda ini menyikapi apabila ketika ditahbiskan menjadi pendeta dan berjumpa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Ya, pertama-tama saya punya prinsip mendasar bahwa tabisan itu adalah relasi dialogis. Dalam artian saya yang tertabis pun juga akan dijaga tabisannya oleh jemaat yang menabiskan saya. Itu prinsip mendasarnya. Lalu ketika dikerucutkan dalam sebuah case tentang penghasilan apa segala macam itu, saya punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurus. Lalu implikasinya bagaimana? Kebahagiaan, kebanggaan, harta yang paling berharga bagi pendeta dalam tanda kutip itu adalah kepercayaan jemaatnya. Tapi ketika jemaat tidak percaya, itu mau seperti apapun tidak akan terjadi. Tapi ketika relasinya baik, kepercayaannya baik, sepertinya itu menjadi sebuah iringan perjalanan yang tahu sama tahu, ada kesadaran, dan itu bukan menjadi sebuah konflik karena ada keterbukaan pertama. Kedua, ada trust, kepercayaan. Ketiga, ada upaya bersama. Tidak mungkin kan ada realita seperti ini terus kita hanya diam saja dan mengeluh. Pasti ada yang dilakukan ke depan karena hidup kan terus berjalan. Itu prinsip-prinsip mendasar yang saya yakini. Oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya, tidak sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya, itu kan ada hubungannya juga dengan kalau menjadi pendeta itu kan akan bersinggungan dengan banyak orang, dengan banyak bidang, dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Bagaimana cara Mas Yuda menyikapi perbedaan ini? Yang pertama, pada prinsip dasarnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Punya kesadaran itu sudah penting. Dan ada ranah-ranah yang bisa saya kontrol, dalam artian berbagai macam tentang diri saya, relasi, segala macam itu masih bisa kontrol. Tapi terkait dengan respon orang lain, itu kan tidak bisa dikontrol. Dan alih-alih berfokus pada yang tidak bisa dikontrol itu tadi, ya melingkup, memfokuskan diri pada hal-hal yang masih bisa diupayakan. Kan perbedaan, terus konflik ekspektasi yang tidak sesuai kan tidak berada dalam ruang hampa. Dalam artian ada faktor X, Z, Z, A, B, C yang banyak, dan itu bisa dalam tanda kutip dimainkan untuk merespon apa yang terjadi dalam sebuah perbedaan. Begitu Mbak Dinda menurut saya. Oke, Mas, ini juga masih ngomong-ngomong tentang perbedaan nih. Kan kalau di dalam seandainya Mas Yuda menjadi pendeta, Mas Yuda akan memiliki banyak kolega pelayanan. Bagaimana Mas Yuda memandang kolega pelayanan tersebut? Dan juga bagaimana akan memperlakukan atau bagaimana cara berelasi dengan kolega-kolega yang mungkin, bukan hanya mungkin ya, tapi sudah pasti memiliki usia yang berbeda, kemudian cara pandang yang berbeda, kemudian juga mungkin latar belakang yang berbeda, dan dengan segala perbedaan, dengan segala hal yang kompleks, bagaimana caranya Mas Yuda akan memperlakukan atau bagaimana caranya menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada secara khususnya antar kolega dalam pelayanan. Terkait dengan itu kan ada sebuah prinsip dalam pelayanan, meskipun ini dunianya pelayanan tapi tetap ada yang namanya profesionalisme. Dalam artian perbedaan, terus menghadapi kolega itu kan pasti ya tidak sesuai, itu pasti ada. Dan dalam prinsip
Profesionalisme kan ada yang namanya komitmen, kompetensi, terus kaitannya dengan apa yang dihidupi sebagai sebuah nilai hidup. Nah, di sana kan ada yang namanya dialog. Ketika dialog itu masih terbangun dan komunikasinya baik, masalah sebesar apapun ketika relasinya baik, dia akan menjadi masalah yang kecil. Tapi ketika relasinya buruk, tidak salah pun akan dicari kesalahannya. Jadi kesadaran akan komunikasi, relasi, dan dialog itu menjadi penting ketika merespon kolega, pelayanan, bahkan relasi-relasi yang lain. Begitu Mbak Dinda. Oke, jadi kuncinya hubungan dan komunikasi gitu maksudnya ya. Oke, Mas, ini masih berandai-andai lagi nih ya. Apa sih yang akan menjadi motivasi atau menjadi dasar dari Mas Yuda ini melayani menjadi seorang pendeta jika terpilih? Maksudnya begini, jika sudah terpilih menjadi pendeta, apa yang akan menjadi dasar atau motivasi atau pendorong Mas Yuda ini untuk terus melayani dalam hal kependetaan ini? Yang pertama, kesadaran bahwa kependetaan itu given, dia anugerah. Keterpanggilan itu kan juga anugerah. Yang kedua, tentu merawatnya. Secara gambaran, pastikan akan tergambar mau menjadi pendeta yang seperti apa. Itu kan nanti kaitannya dengan keterpanggilan, terus apa yang diolah sebagai prinsip yang menjadi semangat seiring perjalanan. 35 tahun, berapa puluh tahun itu bukan waktu yang singkat. Nah, di prinsip itu saya ingin menjadi pendeta yang menemani. Dalam artian, momen-momen jumpa itu akan mengolah diri saya juga, memperkaya diri saya juga. Jadi tidak hanya relasinya saya dengan jemaat, tapi juga jemaat dengan saya. Dalam artian ada saling keterisian, dan itu kan ketika saya salah pun juga akan diingatkan, dan itu kan menjadi momen di mana relasi yang baik, terus nantinya juga turut mendorong motivasi awal, terus olahan-olahan atas motivasi itu kan juga suatu gerak yang misteri, yang hidup, dan itu juga pemberian Tuhan bagi saya. Terima kasih Mbak, seperti itu. Oke, jadi menurut Mas Yuda secara pribadi nih motivasinya ini faktornya dari luar atau dari dalam, atau dari, maksudnya apa yang akan menentukan motivasi ini Mas? Asalnya nih dari mana nih? Dari dalam tentu terkait dengan keterpanggilan kan. Motivasi itu tidak berada dalam ruang yang hampa ya, nggak nyel gitu kan, nggak jatuh dari langit juga. Nah, itu kan dari dalam kesadaran bahwa oh saya dipanggil, saya ditimbali, itu satu yang dari dalam diri. Berarti kan ada relasi saya dengan Tuhan. Jadi ada kecerdasan mengolah kespiritualitas juga, itu terkait motivasi dalam diri. Lalu motivasi dari luar itu kan berkaitan dengan bagaimana saya membangun relasi dengan yang dilayani. Dalam artian meskipun keterpanggilan itu ada, tapi itu kan perlu ada konteks di luar diri. Dalam artian perjumpaan dengan jemaat itu kan juga menjadi motivasi, dan keberagaman jemaat itu kan juga menjadi motivasi tersendiri. Tarian antar naik turunnya pelayanan, terus tinggi rendahnya relasi itu kan juga berpengaruh, dan itu menurut saya menjadi olahan penting. Pengalaman akan perjumpaan dengan jemaat, juga keterpanggilan dari panggilan itu sendiri. Baik, jadi bisa dari luar juga bisa dari dalam gitu ya Mas ya. Oke Mas, ini ada juga pertanyaan gitu ya. Apakah ada hal-hal yang Mas Yuda ini takutkan atau dikhawatirkan atau mungkin sedang digumuli berkaitan dengan nantinya jikalau Mas Yuda menjadi pendeta? Misalnya, menurut informasi yang saya dapatkan, informasi A1, Mas Yuda ini belum menikah, ya. Dan ada rencana untuk menikah atau mau selibat? Single? Loh, barangkali iya, ya kan, iya. Ada kemungkinan kan, Iya, saya jadi harus memastikan dong, ya. Mau menikah? Mau menikah. Ini langsung saya tanya di depannya. Iya, mau menikah. Ya. Mau menikah? Oke. Nah, misalnya kan dari belum menikah nih, dan kemudian apabila terpilih menjadi pendeta, nantinya akan ditabiskan menjadi pendeta.
apakah ada yang digumulkan misalnya bagaimana ketika nanti menikah dengan pasangan hidup akan seperti apa, atau mungkin itu hanya contoh, pasangan hidup ini hanya satu dari banyak kemungkinan ketakutan atau kekhawatiran yang sedang digumulkan oleh Mas Yuda yang kaitannya dengan jikalau nantinya terpilih menjadi pendeta. Kalau berbicara tentang ketakutan, tentu itu menjadi sesuatu yang tentatif, dalam artian tidak pasti. Mungkin apa yang saya takutkan sekarang tidak menjadi ketakutan di esok hari. Apa yang menjadi ketakutan esok hari mungkin belum terpikirkan sekarang. Ketika berbicara tentang ketakutan saat ini, tentu yang paling menakutkan bagi saya adalah tentang ketidakpastian. Memang siapa yang bisa memastikan terhadap hidup ini? Nah, upaya saya untuk menghadapi banyak ketidakpastian itu terkait dengan relasi, dengan panggilan, dengan impian, bahkan dengan pasangan, itu adalah mengupayakan sebaik yang saya bisa. Jujur saya juga takut apakah pelayanan saya ini cukup untuk melayani jemaat yang seberagam ini. Apakah dengan talenta yang Tuhan berikan pada saya cukup untuk melayani mereka-mereka dengan berbagai macam, kalau tidak boleh dikatakan tuntutan, harapan. Itu ketakutan saya. Tapi ketakutan itu kan seiring berjalannya dengan dialog, dengan percakapan itu juga mereda juga. Jadi alih-alih berfokus pada ketakutannya apa, tapi saya ingin berfokus pada apa yang terbaik yang bisa saya lakukan hari demi hari. Saya cuma punya hari ini, Mbak. Besok saya nggak tahu masih hidup atau enggak. Mbak Dinda bisa memastikan? Saya rasa nggak ada yang bisa memastikan ya. Ya. Oke, makanya kenapa hari ini judulnya adalah pertanyaannya berandai-andai gitu ya Mas ya, seandainya gitu, karena hari depan siapa yang tahu, siapa tahu. Ya kan. Oke, nah Mas Yuda, berkaitan dengan menjadi pendeta dari GKJ Nusuan Surakarta, seperti yang kita lihat GKJ Nusuan ini memiliki banyak potensi, ada banyak hal yang ada di gereja ini, khususnya dalam hal ini saya ingin menyoroti mengenai generasi muda. Kita punya adik-adik remaja, pemuda, kemudian juga bahkan adik-adik sekolah minggu yang sangat luar biasa sekali potensinya. Nah, apabila ini sebenarnya sama aja ya, sama seandainya, cuma saya ganti aja sih. Ya, seandainya, lagi-lagi kita berandai-andai nih. Seandainya Mas Yuda menjadi pendeta dari GKJ Nusuan dan melihat potensi yang ada pada generasi muda, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak sekolah minggu, bagaimana caranya memfasilitasi mereka supaya potensi-potensi yang ada ini terfasilitasi dengan baik, dan juga kita tidak kehilangan generasi ini. Dalam artian misalnya dari remaja, fenomena yang ada, ini saya berbicara berdasarkan fenomena yang ada, misalnya dari remaja beranjak ke pemuda, dari pemuda ke muda dewasa. Kemudian ada hal-hal yang tentu saja tidak terprediksi di tengah-tengah gitu ya. Misalnya dari remaja, oh ternyata nggak mau masuk ke pemuda misalnya, atau dari pemuda ternyata nggak mau ke muda dewasa, seperti itu. Nah, apa yang akan Mas Yuda lakukan untuk menyikapi hal ini? Jadi bagaimana caranya memfasilitasi generasi muda dengan banyak sekali potensi, dan juga bagaimana mengatasi fenomena-fenomena yang terjadi di generasi muda, khususnya tentu saja di gereja kita tercinta ini, di GKJ Nusuan Surakarta. Ya, karena berbicara tentang seandainya, berarti saya memulai dengan, saya sering kali Mbak mendengar banyak potensi, banyak orang hebat, tapi saya perlu waktu untuk mengenali, lagi-lagi kan seandainya. Jadi saya ingin punya momen benar-benar kenal dengan apa sih mereka potensinya, pemuda remaja, kenapa jadi tidak mau, itu kan pasti bukan tanpa alasan. Berarti momen benar-benar kenal itu menjadi kata kunci penting menurut saya. Lalu ketika yang dilakukan, tentu saya tidak berjalan sendirian, dalam artian di sini pendeta kan juga dengan majelis, bahkan juga dengan pokja-pokja. Berarti kan ada momen dialog, bahkan mereka kan punya potensi, berarti
potensi itu bisa diberdayakan dalam pandangan saya, meskipun saya belum tahu potensinya seperti apa karena lagi-lagi kan seandainya. Jadi saya perlu waktu untuk berkenalan, pertama mengenali dulu, yang kedua berdialog tentu karena maunya apa seperti apa kan juga perlu dikatakan. Lalu kita berbicara tentang realita dengan kondisi yang seperti ini, fasilitas seperti ini, nuansa seperti ini, olahan seperti apa yang bisa dilakukan. Jadi ya ada kerjasama juga, jadi alih-alih dengan seperti ini, seperti itu, dilakukan ini itu, menurut saya penting untuk mengenali dan mau bekerja sama dengan dialog dulu, Mbak. Seperti Oke, itu. mengenali dengan berdialog begitu ya. Nah ini seandainya lagi nih Mas, seandainya kemudian Mas Yuda sudah melakukan dialog, sudah melakukan observasi, pendalaman, dan kemudian mulai menemukan potensi-potensi yang ada di dalam anak-anak remaja, pemuda, menemukan hal-hal yang bisa dikembangkan dari mereka atau yang mungkin selama ini belum dikembangkan, belum dikenali. Apa yang akan Mas Yuda lakukan ketika mengenali atau ketika mulai menemukan, ketika mulai melihat hal-hal tersebut? Apa gambaran yang akan dilakukan Mas Yuda untuk memfasilitasi anak-anak muda ini? Yang pertama tentu kaitannya dengan kesadaran bahwa mereka berbeda, apalagi dengan generasi tertentu yang berbeda. Tipe-tipe setiap generasi kan punya nuansa yang berbeda. Sekarang ada generasi strawberry, terus kaitannya dengan tipe-tipe spiritualitas setiap generasi pun berbeda. Bahkan mereka native, digital native. Terus ada juga mungkin nuansa metaverse, dialog-dialog seperti ini kan. Ini juga perlu dimunculkan dalam artian siapa ini yang saya duga-duga menjadi konteks dari pemuda remaja, terus kaitannya dengan bagaimana sih pemuda remaja hidup dalam spiritualitas di era digital. Memfasilitasi itu kan berarti menemani mereka dengan sudut pandang mereka, lalu mendorong bahwa ada rasa handar beni kita itu bersama sebagai GKJ Nusukan, dan saya tidak mau berjalan di depan mereka sebagai pemimpin, di belakang untuk mengikuti, enggak. Saya mau di samping mereka. Menangis ya menangis bersama, tertawa ya tertawa bersama. Itu gambaran yang seandainya ketika berjumpa dengan potensi relasi seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Mas Yuda. Lagi-lagi saya mau mengingatkan gitu ya Mas, bahwa meskipun pertanyaan saya hari ini adalah seandainya gitu ya, diawali dengan apabila, seandainya, misalnya gitu ya. Tapi tentu saja harapan kita semua, jawaban-jawaban dari Mas Yuda ini ya tidak kemudian hanya menjadi seandainya atau hanya menjadi sebuah harapan belaka begitu ya, tapi ada hal-hal yang benar-benar direalisasikan gitu ya, karena ya saya percaya bahwa GKJ Nusukan ini membutuhkan orang-orang yang mengerti gitu ya, mengerti gereja ini, mengerti generasi ini, seperti itu. Oke, nah dari tadi saya pertanyaannya adalah seandainya Mas Yuda terpilih, seandainya Mas Yuda menjadi pendeta, seandainya Mas Yuda sudah ditetapkan atau ditahbiskan menjadi pendeta GKJ Nusukan gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah seandainya jika dalam proses pilihan nanti ternyata Mas Yuda mendapatkan suara yang tidak banyak, yang artinya Mas Yuda tidak terpilih menjadi pendeta dari GKJ Nusukan, apa yang akan Mas Yuda lakukan? Apakah hal ini akan menjadikan Mas Yuda oke lah aku nggak akan menjadi pendeta lagi misalnya, atau apakah hal ini menjadikan Mas Yuda akan tetap teguh menjalankan panggilan sebagai pendeta, dan juga seperti apa Mas Yuda akan menyikapi hal ini? Ya, ketika tidak terpilih berarti ada nuansa bahwa tidak akan berjumpa, dalam artian tidak menjadi pendeta di GKJ Nusukan. Itu yang pertama kali saya lakukan adalah sebagaimana putus cinta dengan cinta yang pertama.
tentu menulis puisi, menulis buku mungkin tentang GKJ Nusukan, dan itu akan menjadi legacy. Legacy itu apa ya? Warisan yang mungkin entah terbaca atau entah tidak, itu menjadi sesuatu yang bisa saya berikan untuk GKJ Nusukan dengan kisah yang saya hadapi selama 2,5 bulan ini. Lalu terkait dengan bagaimana melanjutkan kehidupan selanjutnya, ini tentu melihat kembali why reason, apa alasan mendasar kenapa saya mau kembali ke gereja. Jadi sedikit cerita Mbak, jadi begini, saya berangkat studi di Fakultas Teologi itu dengan alasan saya marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa orang tua saya berpisah? Lalu kemarahan itu muncul juga karena yang namanya spiritualitas abuse. Kenapa sih pendeta mengkhotbah begini begitu tapi tidak tahu permasalahan keluarga saya, dan orang yang berpisah kan oleh gereja diberi stigmatisasi tertentu. Nah, saya berada di nuansa seperti itu. Itu saya bawa sampai saya praktik kejemaatan semester 4. Jadi saya hidup sebagai mahasiswa aktivis, dulu gondrong, celana sobek-sobek, tindian, demo. Nah, itu nuansa saya dulu, nulis. Nah, ketika praktik kejemaatan, saya mulai mengolah diri saya. Di sana ada seorang pendeta yang bilang sama saya, nek kowe meh pinter kaya ngopo, IP-mu 3,6, nek kowe ra gelem bali nang gereja, kowe kebangetan. Sing nyekolahke kowe kuwi mbah-mbah ning desa sik pisung-sunge mak krincing. Malam dapat ungkapan itu, malamnya saya tidak bisa tidur. Saya menggumuli kembali. Apakah saya datang ke Fakultas Teologi untuk belajar, untuk melayani, atau hanya untuk gagah-gagahan balas dendam? Itu yang saya refleksikan. Lalu pengalaman itu bergumul terus hingga saya sidang skripsi. Sidang skripsi itu dosen saya menantang, Yuda, kamu serius mau kembali ke gereja? Bahkan dia pun kaget, Yuda melebu berproses di gereja. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin kan karena mungkin di awal juga gereja, pendeta, ngapain? Nah, tapi itu saya olah dan saya memutuskan, ya Pak, saya mau menomboki hidup saya kembali ke gereja. Dengan alasan ketika saya jadi pendeta, mungkin saya bisa menemani orang-orang yang merasakan serupa dengan saya. Makanya prinsip saya ingin menjadi pendeta yang menemani, meskipun nuansanya seperti apa yang ditemani kan bisa saja berbeda. Nah, ketika menjadi pendeta mungkin ada banyak orang yang bisa lebih tersapa dengan nuansa kebencian yang saya hadapi. Kan broken home menjadi permasalahan yang problematis, tidak semua bisa lari ke Fakultas Teologi. Ya, itu yang menjadi reason saya. Ketika tidak terpilih kan berarti perjalanan hidup masih terus berlanjut. Apalagi saya bilang tadi, Nusukan itu cinta pertama saya. Saya lulus 2 Desember 2023, Januari perkenalan di Nusukan, Maret sekarang orientasi di GKJ Nusukan. Itu sih Mbak bagi saya, terima kasih. Wow, oke. Seseneng-senengnya ngobrol sama Mas Yuda, gitu ya. Saya sudah hampir, oh ya silahkan minum dulu Mas. Boleh. Ya, saya rasa saya sudah mengeluarkan hampir semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya bukan saya tanyakan ya, tetapi mungkin lebih kepada mewakili hati dari jemaat-jemaat GKJ Nusukan tercinta. Sekali lagi, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya belum mewakili semua pertanyaan yang rindu untuk ditanyakan oleh jemaat GKJ Nusukan, tetapi setidaknya pertanyaan-pertanyaan ini mewakili apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin dikenali dari Mas Yuda. Ini pertanyaan pamungkas gitu ya Mas ya, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Pertanyaannya sudah bukan seandainya lagi nih Mas. Iya. Ini pertanyaannya personal dan juga membutuhkan jawaban jujur dari hati gitu ya. Pertanyaannya sederhana Mas. Kenapa Mas Yuda memilih untuk menjadi pendeta? Di antara semua profesi yang ada,
Misalnya tadi di awal Mas Yuda bercerita bahwa Mas Yuda ini suka menulis gitu ya, menuangkan keresahan hatinya lewat tulisan. Bahkan juga tulisan-tulisannya sudah dimuat di media-media yang sudah tidak asing lagi untuk kita memiliki potensi di sana, bukan cuma hobi gitu ya, tapi ada potensi di sana. Kenapa nggak jadi penulis atau misalnya mungkin wartawan atau apa misalnya, atau jadi YouTuber atau mungkin jadi selebgram gitu ya Mas ya, yang lebih milenial gitu misalnya ya, atau mungkin profesi-profesi lain lah ya. Kenapa memilih untuk menjadi pendeta? Yang artinya mungkin secara penghasilan mungkin ada pekerjaan lain yang penghasilannya lebih tinggi. Secara ketenaran gitu ya, mungkin ada pekerjaan lain yang bisa membuat Mas Yuda lebih tenar. Mungkin secara materi, banyak hal lah, banyak faktor lah ya. Mungkin ada yang lebih atau mungkin ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dalam tanda kutip. Mengapa memilih untuk menjadi pendeta? Karena Tuhan mencintai saya. Satu kata itu menurut saya menyelamatkan diri saya dari banyak hal. Kemarahan saya, terus kekosongan diri saya ketika mengisi masa kecil tanpa ayah, itu berat bagi saya. Dan meskipun dalam lingkup-lingkup seperti itu, ternyata Tuhan masih menolong saya. Bahkan ketika saya dengan angkuhnya ngapain, saya kembali ke gereja dengan berbagai macam kerigitannya. Mungkin ketika menjadi penulis lebih bisa menulis banyak hal, tapi saya merasa Tuhan mencintai saya, dan pertolongan itu akan menjadi sangat angkuh ketika hanya untuk diri saya sendiri. Ketika menjadi pendeta mungkin saya bisa menemani beberapa hal yang menurut saya itu menjadi bagian penting dalam hidup, dan di sisi lain saya juga bisa merawat relasi keterpanggilan diri saya. Ketika diperhadapkan dengan berbagai macam hal, kependetaan kan berarti sebuah jalan yang dihidupi. Kalau saya tidak memilih bilang itu jalan hidup atau pilihan, menurut saya kependetaan adalah jalan yang dihidupi. Dan yang menghidupi jalan ini bukan hanya saya sendiri. Jadi pendeta itu tidak berbicara tentang Yuda Adiputra sebagai pendeta, enggak, tapi Yuda Adiputra dengan gereja yang menabiskan, dengan jemaat yang menabiskan, itu kan dialog way reasonnya akan terus berolah. Tapi pada satu prinsip mendasarnya adalah saya meyakini Tuhan mencintai saya, dan cinta itu yang menguatkan saya berjalan sampai sejauh ini, sampai bisa ngobrol dengan Mbak Dinda. Seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan isi hati gitu ya dari Mas Yuda Adiputra hari ini. Saya berharap supaya obrolan kita, Mas Yuda, malam hari ini ya, mungkin malam, mungkin ditayangkan siang, pagi, saya nggak tahu juga. Ya, atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara menyaksikannya pagi hari gitu ya, yang masih seger gitu. Semoga ini membuat Bapak Ibu Saudara mengenal lebih dekat lagi seorang Mas Yuda, bakal calon pendeta GKJ Nusukan Surakarta, karena sebentar lagi kita akan menghadapi kayak apa gitu ya, menyambut pemilihan pendeta gitu ya di GKJ Nusukan tercinta ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yuda hari ini, kiranya obrolan yang sudah kami obrolkan di waktu ini menjadi sebuah pencerahan gitu ya bagi Bapak Ibu Saudara yang oh ternyata Mas Yuda itu orang yang seperti ini, oh ternyata Mas Yuda itu suka nulis, kirain suka wayang gitu ya karena bentuknya tuh kayak dalang gitu ya, mungkin ada yang berpikir seperti itu, atau mungkin juga oh ternyata Mas Yuda ini puitis gitu ya, dari tadi tuh pakai istilah-istilah yang romantis, puitis gitu ya, ada katanya GKJ Nusukan itu romantis, ada tadi katanya apa kalau misalnya nggak terpilih tuh
patah hati dari cinta pertama gitu ya. Tadi banyak sekali istilah-istilah yang digunakan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai tahu, oh ternyata Mas Yuda itu punya rencana yang seperti ini untuk gereja ini. Jadi kiranya itu menjadi hal-hal yang mendasari Bapak Ibu Saudara nantinya ketika kita sampai kepada waktu pilihan pendeta, menjadi bahan pertimbangan, menjadi pergumulan bagi Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya kita semua memiliki kerinduan supaya Tuhan menganugerahkan seorang pendeta yang terbaik bagi gereja ini. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan menetapkan orang yang terbaik bagi gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, kita bergumul, dan kita menentukan pilihan kita. Kita berdoa bersama bahwa Tuhan memberikan pendeta yang terbaik bagi gereja kita tercinta GKJ Nusukan Surakarta. Demikian apa yang bisa kami bicarakan. Terima kasih Mas Yuda untuk waktunya, untuk semua yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya berharap supaya obrolan kita, seandainya yang terakhir ini, seandainya nanti Mas Yuda terpilih untuk menjadi pendeta di GKJ Nusukan, hal-hal yang tadi kita bicarakan bukan lagi hanya seandainya, tetapi akan menjadi sebuah realita yang kita hidupi bersama. Demikian podcast kita pada waktu ini. Saya berdoa supaya apa yang kita bicarakan juga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.